warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk guru khusus kepala sekolah dan Bapak dan Ibu guru yang telah hadir berkenan dalam mensupport kegiatan tugas saya, yaitu kegiatan mempresentasikan bagaimana budaya positif yang lainnya. Untuk susunan kegiatan acara, yang pertama yaitu pembukaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rivaldi. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Dirosip SPD MSI. Dan terakhir yaitu pemaparan materi yang akan saya sampaikan sendiri. Dan terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan acara kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Rivaldi. Untuk Bapak Rivaldi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa kullana walida wa sallallahu sallam min ahli al-Quran wa ahli al-'ilmi wa ahli khairat lana min ahli syarri wa qaid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa rahmana kama rabbayana saghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ارحمنا بترك المعاصي وتنمى بيتنا وارحمنا من ان نتكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضينا عنا. اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والاخره ويسر لنا امورنا امور الدنيا والاخره. Selanjutnya untuk peserta Bapak dan Ibu, mohon berdiri kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia bangsaku yang sayang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih peserta, silakan untuk duduk kembali. Oke, acara selanjutnya yaitu sambilkan dari Bapak Kepala Sekolah SMA 12 Bapak Hadi Rosim SPD MSI. Waktu yang tepat, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabu 5 Mei 2024. 5
bulan 5 ini tanggal bagus. Hari Pak Irfan melaksanakan agenda yang sudah hari ini judulnya diseminasi disiplin budaya positif. Sudah disiplin terus budaya positif gitu. Wah, ini keren banget ya. Bapak Sekolah Berbagi Dosen SPDMSI. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang sendiri saya akan sampaikan. Pak Tempat izin berdiri Pak. Saya sambil mesti saya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita bisa berkumpul Bapak dan Ibu dalam kegiatan acara saya. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu menambah semangat saya serta menambah keberkahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam lalu kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah SD Rawang 12 Bapak Haji Wajib SPDMSI yang telah berkenan hadir untuk dalam kegiatan acara presentasi tugas saya itu tentang diseminasi modul budaya disiplin positif. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang juga berkenan hadir dalam mendukung kegiatan tugas saya yaitu tentang budaya disiplin positif. Untuk mempersingkat waktu, yang dimana tugas ini saya memasuki sudah kedua kali untuk melakukan presentasi bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu ya, untuk menyampaikan sebuah materi. Dan materi hari ini adalah tentang budaya disiplin positif. Oke, ada 7 poin nanti akan saya sampaikan. Yang pertama itu poin tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan 7 adalah segitiga restitusi. Oke. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Ya, paradigma belajar itu adalah suatu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kita di paradigma belajar ini, kita sebagai guru tugasnya adalah mengetahui apa keinginan dari dan kebutuhan dari murid yang untuk mencapai suatu target pembelajaran kita agar materi-materi tersebut bisa tercapai oleh guru ya. Dan disiplin sangat berkaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Selain paradigma belajar juga saya akan menerapkan tentang apa itu disiplin budaya positif. Boleh dilanjutkan. Nah, di sini di dalam materi saya yang kemarin modul 1.4 itu menjelaskan tentang stimulus respon dan teori kontrol. Ya, di sini ada perbedaannya dari stimulus respon dan teori kontrol itu, dan teori-teori dua ini sudah saya membuat suatu kesimpulan. Jadi Pak Agus, kesimpulan yang sudah dibuat di selanjutnya. Nah, ini merupakan perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Pengertian dari stimulus respon yaitu yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal, serta model berpikir menang atau kalah. Nah, di dalam stimulus respon ini akan berubah menjadi suatu teori kontrol yang akan menjadi perubahan, yang dimana kita
melakukan perubahan terhadap sikap anak itu atau lebih baik lagi. Maka ada namanya itu teori kontrol. Apa teori kontrol itu adalah yang pertama, realitas kebutuhan berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, model berpikir dan menang-menang. Dan nanti teori-teori ini nanti akan bersinggungan dengan slide-slide selanjutnya yang akan dibahas akan di dalam disiplin materi disiplin. Lanjut, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif, ya. Materi kemarin itu saya ada memasukkan kata budaya disiplin, ya. Waktu materi pertemuan tentang mengenai tujuan visi kita atau membuat visi kita, itu saya mencatat budaya positif. Nah, budaya positif ini akan dibahas di sini, ya. Apa itu budaya positif? Itu terutama pada disiplin positif. Pengertian dari disiplin berasal dari kata disiplin, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini penting, ya, dari kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi sampai ini kan kita nggak tahu, ya, kalau kita tuh kadang sama murid, ayo siapa yang bisa, gitu kan? Wah, ini pintar, ternyata dikasih reward, gitu kan? Nah, ternyata reward itu nanti akan kita bahas. Itu reward itu boleh apa enggak? Terus apa enggak gitu, Pak? Nah, terus hukuman sebelum itu harus, Pak. Ini, ya. Terus ada hukuman. Nah, nanti kan kita kalau anak salah melakukan sesuatu atau apa, ya, dalam mengerjakan atau kesalahan, atau kita lihat ada konflik-konflik yang ada selama kita di kelas, ya, kita sebagai guru biasanya langsung ngejudge, ya, udah kamu salah, udah kamu dihukum, ya, gitu kan? Atau kan kamu berantem, ya udah kamu setrap di depan, gitu kan, berdiri kelas, gitu kan, atau lari, gitu kan. Nah, ternyata hukuman-hukuman tersebut itu nanti kita bahas dan diganti dengan kata restitusi nanti, bukan adanya hukuman kembali. Oke, bagus. Nah, di sini disiplin positif dan nilai kebajikan. Beberapa mikrokonsepsi tentang kontrol yang terdapat dari Dr. William Kaiser, yaitu guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, di sini ada pendapat juga tentang disiplin, ya, berpendapat dengan Daniel Wilson. Dalam bukunya Restructuring School Disiplin 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, ya, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disiplin, ya, terus atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dari nilai-nilai budaya positif, ya, bisa disimpulkan beberapa nilai kebajikan yang kita dapat apabila kita menerapkan di sekolah kita, yaitu pertama, kita menerapkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berakhlak mulia. Yang kedua, nilai mandiri. Yang ketiga, berkarakteristik kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Materi ketiga itu tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ya, yang sebelumnya tentang pengertian dari disiplin. Ini ada di modul pembelajaran saya di GGP. Dan perbedaan dari hukuman,
konsekuensi, dan restitusi. Ya, nah dari modul ini ada kesimpulan yang saya bisa sampaikan ke Bapak dan Ibu, yaitu slide selanjutnya bagus. Kesimpulannya apa sih perbedaan dari pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat terdapat 3 kata yang berbeda, yaitu hukuman. Hukuman itu adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Yang seperti contoh, ya kayak misalkan anak siswa datang telat, atau kita sebagai guru menghukum atau memberikan hukuman kayak lari, nah itu ternyata tidak diperbolehkan. Ya, dan kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Dan konsekuensi itu tadi misalkan apa hukumannya nih, kayak gitu ya, akan diberikan atau denda atau apa, itu tidak diperbolehkan. Maka dari hukuman dan konsekuensi itu maka adalah kata restitusi. Dan kata restitusi ini adalah untuk memberikan ya karakter anak itu lebih baik atas segala kesalahan yang dilakukannya. Jadi kita sebagai guru itu apabila anak terjadi suatu kesalahan, maka kita sebagai guru itu tugasnya bukan memberi hukuman atau konsekuensi, tapi bagaimana kita untuk membalikan anak itu kepada karakter yang baik, dan anak itu sadar bahwa itu tuh salah, dan bukan saat anak melakukan kesalahan anak itu takut kita apa. Oke, kita mengembalikan kepada karakter yang lebih positif. Itu adalah kata restitusi. Restitusi itu adalah dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi itu berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki situasi. Nah, di dalam kegiatan restitusi ini nanti kita sebagai guru itu ada langkah-langkahnya. Ada 3 tahapan restitusi yang harus dilakukan oleh guru. Nanti 3 tahapan restitusi itu nanti di slide selanjutnya kita akan bahas. Ya, sampai sini ada hukum, konsekuensi, dan restitusi. Bagus. Selanjutnya itu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukan. Ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini bukan teori perilaku manusia. Slide nanti Pak. Oke Bapak dan Ibu, ya di sini ada sedikit perhatian. Ya, dari pengertian hukuman, ya atau konsekuensi atau restitusi. Di sini ada 4 soal. Kira-kira mana yang menurut Bapak dan Ibu itu hukuman dan mana yang menurut Bapak itu restitusi? Hukuman itu berarti kan guru harus mengejas bahwa anak itu salah. Sedangkan restitusi itu adalah guru mengetahui nih kesalahannya apa dan memperbaiki kesalahan guru tersebut menjadi karakter yang lebih baik lagi. Ya, mungkin nomor 1, 2, kakak bro. Mohon izin kalau senior saya kakak, karena kakak angkatan 9. Boleh berpendapat kakak? Boleh Bapak Ibu silakan untuk berpendapat dari poin 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, membersihkan WC karena tidak membuat tugas. Itu termasuk bagian apa ya? Hukuman. Iya. Nomor 1 berupa adalah membersihkan WC karena tidak membuat tugas. Itu berupa hukuman ya. Langsung memberikan murid yang apa? Tidak mencari kesalahannya dulu, tapi langsung memberi hukuman kayak gitu ya. Dan hukuman itu biasanya sifatnya keras kayak gitu ya. Lanjut yang kedua, membersihkan coretan yang ditulis meja. Itu termasuk hukuman atau restitusi? Iya, restitusi. Restitusi itu berarti dari kesalahan tersebut guru tidak mengejar langsung apa kesalahannya dia, tapi dia lanjut untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi. Jadi guru itu menyampaikan, oh kamu tidak coret nih, ya udah kamu ini ya hapus ya. Ya, jangan anak coret meja, besok beli meja baru ya, jangan lupa. Ya, tapi kita memperbaikinya. Restitusi berarti. Hukuman atau konsekuensi, karena ada sih pendapat itu nggak boleh. Lanjut nomor 3,
Lari 5 keliling karena bercanda. Mungkin ini guru olahraga bisa menyampaikan apa ini hukuman apa eksekusi. Kalau guru di luar coba cari dulu. Di sini ada guru olahraga di mana? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Berarti guru olahraga di sini sudah menerapkan restitusi semua. Alhamdulillah. Tahu bergerak. Kalau 3 itu berarti apa? Hukuman apa restitusi? Hukuman ya, karena luka keras ya fisik. Langsung anak ngegas, dia langsung lari. Yang keempat, sadar dan tanggung jawab atas kesalahan karena telah merobek buku teman. Restitusi. Nah, nomor 4 ini nanti kita mengetahui ini tahap restitusi di tahap berapa nanti. Ya, dan nomor 2 ini membersihkan coretan yang ditulis nanti kita tahu di tahap berapa dan langkah membuat restitusi. Oke, bagus. 5 kebutuhan dasar manusia di poin keempat ya, kita memiliki kebutuhan masing-masingnya. Kalau kita kebutuhan pangan, sandang, papan ya, untuk mencapai kebutuhan tersebut. Akan tapi kita nah ini kebutuhan 5 ini apa aja sih nanti? Nah, kita lihat kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan konsisten. Dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan kita terpenuhi terbaik, berarti otomatis hidup kita aman, nyaman, gitu ya. Tapi kalau salah satu kebutuhan kita yang kita terpenuhi apa? Dampaknya ada kekurangan pribadi kita ya dalam menjalankan kehidupan. Nah, kita lihat 5 kebutuhan 5 ini apa aja sih pengertiannya? Berarti bagus. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, dan biologis. Ya, bagaimana kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan pokok kita, ya kayak sandang, papan, makan. Ya, selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, kebutuhan penguasaan itu maksudnya adalah contoh hal kecil seperti anak tersebut berprestasi misalkan mendapat raih kejuaraan 2 SN. Nah, gitu kan. Dan tapi anak tersebut kecewanya itu karena guru tersebut tidak melakukan respon. Ya, jadi anak tersebut ini ingin kebutuhan penguasaan itu ingin diakui. Nah, sebagai kebutuhan penguasaan itu diakui, maka kita sebagai guru merespon balik. Wah, kamu hebat ya nak, kamu luar biasa ya, kamu jawab ya gimana ya, kamu merupakan siswa yang prestasi. Nanti anak tersebut akan senang dengan ucapan seperti itu. Nah, dengan rasa senang tersebut yang disampaikan oleh guru, maka kebutuhan penguasaan anak tersebut telah tercapai. Ya. Lanjut kebutuhan yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu merupakan kebutuhan mencari kesenangan bermain dan tertawa. Contoh, saya seperti kebutuhan senang itu, saya senang loh belajar matematika loh. Ternyata matematika easy related. Ya, guru matematika mungkin ada di sini. Pasti setiap guru matematika senang gitu murid yang ada takut gitu kan. Nah, itu berarti kalau anak tersebut sudah merasa senang dalam pembelajaran matematika, maka anak tersebut sudah memenuhi kebutuhan kesenangan. Tapi kalau ada pembelajaran matematika sangat itu takut atau gimana, rasa cemas, bahkan mungkin ada yang setiap pelajaran matematika kok kita nggak masuk, kenapa gitu kan? Nah, takut atau apa kok sakit mulu di absennya. Nah, itu berarti ada dampak dari kebutuhan kesenangan ini yang terjadi, ya. Dan tugas kita sebagai guru itu bagaimana kita kebutuhan kesenangan anak itu tercapai supaya anak itu belajar matematika itu agar senang. Lanjut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang ini biasanya, mama ada anak yang suka caper gitu, apa suka Pak gitu, nanya mulu, dan kita, kamu caper banget sih, ya kayak gitu ya. Ditanya ini maksud gini loh, nah gitu. Nah, kebutuhan kasih sayang itu merupakan kebutuhan yang disayangi dan terima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Dan kebutuhan kasih sayang ini merupakan kita sebagai guru ini merupakan orang tua
kedua sebagai guru, yang mana kita harus memberikan kasih sayang kepada murid dan tidak ada pembedaan. Ya, di sini tidak ada pembedaan, itu maksudnya anak itu misalnya lebih atau kurang, kita sama memberikan suatu kasih sayang tersebut. Nah, lanjut. Dan kelima ada kebebasan. Kebutuhan kebebasannya adalah anak dengan kebutuhan kebebasan yang tidak menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan baru. Ya, jadi kebutuhan kebebasan ini kita memberikan suatu kebebasan, dan kata-kata bukan bebas banget ya. Kebebasan itu bagaimana anak tersebut bisa menggali pribadinya itu ya untuk mencari sesuatu. Misalkan anak tersebut kita eksplor, dia kemana nih, mau kemana nih? Oh, misalkan dia eksplornya itu misalkan lebih jagonya ke futsal, ya. Karena anak itu kan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di balik kelemahan atau kekurangan tersebut, pasti dia mempunyai hal yang kelebihannya sendiri dan tidak bisa disamakan oleh anak-anak yang lain. Jadi kita sebagai tugas guru itu jangan kita tahu tentang kelemahan anak tersebut, tapi kita harus mengetahui kelebihan anak tersebut apa yang kita harus membantu eksplornya itu, ya, supaya kebutuhan kebebasan anak itu tercapai. Oke, lanjut Pak Agus. Di sini ada soal lagi, kita boleh menjawab. Ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu boleh menjawab. Ini saya kasih pilihannya. Ini kebutuhan penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan atau kebebasan. Boleh bisa menjawab ke depan atau gimana? Kita mungkin mau jawab ke depan, kita kayaknya dikit paham gitu. Paham gitu, kita sama kita atau Bu Rahmat. Nomor 1 kita bahas ya. Andi sedih karena pagi hari ini tidak disapai oleh guru. Apa sih? Kasih sayang. Itu hanya kecil aja sudah mencontoh atau itu ya, menyangka tentang kebutuhan kasih sayang. Jadi jangan sampai kita ngajarin anak jangan lupa sapa ya, tapi kita lupa nggak sapa anak-anak. Kita lewat aja gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Ternyata ada kata Andi sedih karena pagi hari tidak disapa oleh guru. Ternyata anak itu pengen disapa, yang kita yang pengen disapa dulu ya. Kalau kita bergantian gitu. Karena untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang tersebut, jadi saling menyapa. Yang kedua, Dodi merasa sebel ya dengan bapak dan ibu karena gambarnya kurang bagus. Berarti apa ya? Apa? Ya ini sebel, itu sebel nih. Bapak capek-capek buat ada kesenangan. Apa? Ada kayak gitu kan mengharu. Ini butuhnya penguasaan, kasih sayang, bukan hidup, kesenangan atau kebebasan. Bapak udah capek buat Pak, ini Pak Monas Pak, masa nggak dinilai Pak? Bingung. Ya, berarti nomor 2 itu merupakan Dodi merasa sebel. Sebel itu kan berarti kan ada rasa kekecewaan ya. Kekecewaan apa kita lihat? Kekecewaan ini dengan bapak ibu karena gambarnya itu kurang bagus. Ya, dari hasilnya itu Dodi tidak diakui oleh bapak dan ibu. Ya, atau apa gimana ya? Nggak dinilai atau nggak direspon. Ya, berarti Dodi ini merasa kurangnya kebutuhan apa? Dodi ini merasa kurangnya kebutuhan dari penguasaan, betul. Ya, karena Dodi ini udah berusaha keras, ya, menggambar atau apa. Jadi bapak dan ibu harus paham ya. Jadi itu saat kita memberikan tugas atau apa di kelas, ya, walaupun kita nggak sempat menilai, minimal kita memberikan respon dengan cara memujinya. Oh kamu bagus banget ya gambarnya. Oh kamu bagus banget ya kayaknya ya. Ya, walaupun kita nggak sempat menilai, karena dengan rasa respon tersebut atau simpatik tersebut kita sebagai guru sebagai murid itu kan dengan murid itu berarti kita sudah mencapai kebutuhan tentang penguasaan murid tersebut. Dan murid tersebut akan responnya itu baik ya, dan senang gitu. Lanjut yang ketiga, belajar matematika itu itu seru. Iya, ya yang tadi yang saya bilang. Kalau anak tersebut sudah di kelas penunggu kita dengan rasa nggak sabar, ada nggak? Kadang anak gue nggak sabar nih, bapak mana sih, jadi gue mana gitu kan? Nggak datang gue, anak itu kan seneng kan? Ya, nah itu berarti anak tersebut sudah mendapatkan nilai apa? Kebutuhan kesenangan, gitu kan? Terus Pak lagi dong Pak, belajar lagi dong, nambah lagi gitu siswa kita.
Tapi boro-boro ya, oh udah Pak istirahat Pak, capek. Oh udah Pak, jam berapa pusing banget gitu ya. Nah itu berarti kalau ada kayak gitu, berarti kebutuhan kesenangannya itu kurang. Tapi kalau anak itu sudah lupa waktunya, bahkan dia asik belajar, ya, nah itu merupakan anak tersebut sudah memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah di sini tapi PR kita sebagai guru bagaimana anak itu belajarnya itu tidak terasa dan tidak melihat jam. Itu tugas kita, ya bisa nggak? Anak itu belajar tapi nggak tema lagi. Pak jam habis Pak, udah belum sih? Bisa, ya, Pak. Nggak ada jam. Nggak ada jam. Di lapangan nggak ada jam. Iya. Oke lanjut, bagus. 5. Posisi kontrol restitusi. Yang tadi menyambung tentang restitusi. Sebelum masuk langkah membuat restitusi, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol tentang restitusi, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. 5 kontrol restitusi ini adalah 5 kontrol yang dimana harus dimiliki oleh setiap guru. 5 kontrol restitusi ini. Oke, selanjutnya Pak. Yang pertama, restitusi seorang guru sebagai penghukum. Pak, saya potong dulu. Teman-teman ini kan materinya bagus ya, karena berkaitan langsung dengan anak kelasnya gitu ya. Kalau ikuti sampai selesai. Sebenarnya saya ingin juga ikut sampai selesai berkaitan dengan materinya bagus ya. Itu berkaitan dengan pelayanan kita ke anak. Cuma anak-anak saya udah tinggal tanggapan saya dan lebih membawa. Jadi saya duluan ya. Kalau perlu ganteng ya. Oke Bapak Ibu, saya akan menjelaskan 5 kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi hukuman fisik itu sudah tidak berlaku ya di sekolah kita, karena sudah peraturannya. Dan kita pun jangan sampai melakukan sebagai penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan rumit lebih dalam lagi. Nah, posisi kontrol penghukum itu biasanya ada kata-kata lakuin aturan saya, gitu. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu terakhir selesai. Ada Bapak Ibu seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ada suatu kata-kata tersebut, berarti Bapak Ibu merupakan sebagai posisi kontrol penghukum. Ya, misalnya salah, gitu kan, kamu lari, depan, gitu kan. Tapi lagi tugasnya nih, berarti Ibu merupakan salah satu posisi kontrol penghukum. Oke, lanjut bagus. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan membuat lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya itu seperti ini. Ibu sangat kecewa sama kamu ya, gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba orang tua kamu tahu kamu membuat begini? Nah, kalau Bapak dan Ibu ya mengalami konflik seperti ini dan Bapak Ibu ada rasa seperti ini atau perkataan seperti ini, misalkan ada anak berantem, ya kamu gotong nggak? Berantem dulu ya, Ibu kecewa gitu kan? Nah, berarti Bapak dan Ibu sudah ada di posisi kontrol, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, lanjut bagus. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman adalah tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya apa aja kan. Posisi teman pada guru ini bisa berupa negatif ataupun positif, ya. Nah contohnya itu seperti, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak sama ini, ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu selesaikan atau bereskan. Nah posisi kontrol sebagai teman ini misalkan kita tidak ada perbedaan, tapi kita dengan murid itu kayak best friend, ya gitu. Nah itu merupakan posisi kontrol itu kita sudah di posisi sebagai teman. Misalkan ada perusahaan, yaudahlah besok yang lain lagi ya, nggak ada perubahan anaknya atau nggak kasih arahan atau apa, kita nanti itu disebut dengan posisi kontrol sebagai teman. Ya lanjut bagus. Posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat misalkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya, yang sering diucapkan oleh posisi pemantau adalah peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Nah ini pernah terjadi nggak Bapak dan Ibu di kelas? Misalkan yang nggak tiket, pokoknya kita apa di bla 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 gitu kan? Ya peraturannya gini, pokoknya ini, gitu ya. Pokoknya yang berisik, bla 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 gitu, ya kan? Nah itu berarti Bapak dan Ibu sebagai posisi pemantau atau yang sudah memberikan suatu peraturan tersendiri tanpa adanya kesepakatan nanti atau keyakinan kelas. Nanti itu akan saya bahas juga di keyakinan kelas nanti. Ya lanjut. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Apa itu sebagai posisi manajer? Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas pemisahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Ya, maksudnya ini posisi manajer adalah di mana suatu kesalahan atau konflik yang terjadi oleh guru tersebut sudah melakukan tugasnya untuk memecahkan suatu konflik tersebut. Itu pada sesuatu posisi kontrol manajer. Ya, jadi posisi kontrol manajer ini merupakan posisi di antara 5 ini, ya. Yang terkait itu adalah yang kita terapkan, yaitu posisi manajer. Di mana dalam suatu konflik atau masalah yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh murid, maka kita harus menjadi posisi manajer, ya, untuk memperbaiki suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh murid. Dan bahasa itu misalkan apa yang kita yakini, apa kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi kesalahan-kesalahan tersebut tugas guru adalah memperbaikinya, menanyakan kembali apa kesalahannya, sehingga siswa tersebut sadar dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Lanjut. Oke. Di sini ada soal lagi. Posisi kontra sebagai manajer, ya, ada 3 soal. Ini termasuk sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Mungkin bisa dijawab Bu Jessica. Yang pertama, Andi disuruh nanti ke lapangan oleh Pak Guru karena datang telat ke sekolah. Itu termasuk posisi apa sih, Guru? Udah langsung mengejas ya. Nah, kalau udah langsung mengejas anak, salah pokoknya. Yang benar itu guru, murid salah. Ya, atau mengetahui alasan murid dulu kenapa dia bisa terlambat. Ya, kalau guru tersebut langsung mengejas atau menghukum murid tersebut tanpa mengetahui apa kesalahannya dan tidak memberikan solusinya, maka guru tersebut adalah sebagai penghukum. Ya, lanjut nomor 2. Bapak guru kecewa melihat siswa kelas 5 yang nilai ulangannya banyak di bawah KPM. Bapak guru hanya kecewa, merasa bersalah. Ya, Bapak guru hanya kecewa tapi tidak memberikan solusi bagaimana nilai tersebut naik. Ya, hanya lepas saja gitu. Bapak Ibu kecewa gitu kan, misalkan. Tapi tidak memperbaiki kesalahannya yang terjadi pada bapak tersebut, Bapak guru tersebut. Ya, berarti nomor 2 adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Nomor 3, akhirnya masalah konflik Dodi dan Dido, ya, ini anak kembar mungkin Dodi dan Dido, telah selesai karena ibu guru telah menjadi penengah atas kesalahan pahaman yang terjadi. Jadi Dodi dan Dido ini ada konflik, ya, dan guru ini memecahkan suatu permasalahannya secara bersama-sama. Maka nomor 3 ini posisi konflik sebagai apa? Pak? Ya, apa berisikan? Iya, benar. Sebagai manajer. Ya, luar biasa. Bu Jessica mau biasa nanti akan konsultasi dengan Pak Jessica. Kalau kontrak selanjutnya. Ya, amin. Kita doa. Ya, nomor 3 adalah sebagai manajer, karena sudah melakukan langkah restitusi memperbaiki dirinya. Oke, lanjut. Selanjutnya poin ke-6 adalah membuat keyakinan kelas. Ya, kalau kita kan kadang mengetahui peraturan kelas ya. Nah, tapi kita ada bahasa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan
nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal, orang akan lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Ya, jadi ini terdapat perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ya, jadi kalau peraturan itu biasanya kan hanya dibuat oleh guru tersebut ya, tanpa adanya kesepakatan dengan murid-murid. Tapi kalau dengan membuat keyakinan kelas, berarti kita itu secara bersama-sama nih, kita sebagai guru dan murid-murid, apa sih yang diinginkan oleh murid dalam berjalannya suatu proses pembelajaran, apa yang diinginkan oleh murid, apa yang dibutuhkan oleh murid. Nah, terus apa keyakinan itu yang disepakati secara bersama-sama, dan apa itu disebut juga dengan keyakinan kelas. Ya, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Ya, jadi ada setengahnya yaitu pemecahan masalah atau konflik tersebut dilakukan secara bersama-sama kesalahan tersebut dengan cara restitusi. Sedangkan hukuman merupakan identitas gagal, ya, dan disiplin merupakan identitas yang berhasil. Nah, jadi dalam materi ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan suatu keyakinan, ya, dalam kelas dibandingkan membuat suatu peraturan dalam kelas. Karena peraturan kelas itu biasanya apa yang inginkan Bapak dan Ibu ya. Sedangkan kalau keyakinan itu dilakukan secara bersama-sama melalui kesepakatan. Lanjut bagus. Membuat keyakinan kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjadi lebih baik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap tugas, selalu mengucap terima kasih kepada guru setiap selesai belajar. Lanjut bagus. Oke, di sini salah satu contoh ya, membuat keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas kan tidak piket maka akan ini, lambat sekolah datang maka ini, gitu kan, tidak berjalan tugas berapa kali maka ini, itu peraturan. Tapi kita ubah cara kita sebagai guru, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Di sisi keyakinan kelas itu biasanya bersifatnya itu abstrak dan berupa positif, ya, yang dimana sepakati oleh anak. Contohnya seperti selalu bersikap positif, ya. Bersikap positif itu kan berarti berkelakuan yang baik ya. Mungkin dalam peraturan atau aturan kelas misalkan tidak boleh berisik, tidak boleh membuli, maka di keyakinan itu dengan bahasa selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri berbaik. Mungkin dalam peraturan itu maksudnya berprestasi ya, itu ya, lebih kreatif, berinovasi. Tapi dengan keyakinan kelas ada bahasa senantiasa menjadi terbaik, ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, ya. Selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas. Ya, ini saya kata, ya, kata berkomitmen. Dan kata berkomitmen itu termasuk dalam keyakinan kelas dibandingkan dengan tidak mengerjakan tugas, maka hukumannya ini. Itu peraturan. Ya, tapi dengan ada kata berkomitmen terhadap setiap tugas, maka ini sudah termasuk tentang keyakinan kelas. Yang terakhir adalah senantiasa membantu. Ini merupakan keyakinan kelas yang saya buat di kelas 5, contoh seperti ini. Ya, yang telah disepakati bersama-sama antara guru dan murid. Lanjut terus. Oke, materi terakhir yaitu materi tentang segitiga restitusi. Ya, dari awal itu telah ada kata-kata restitusi. Apa sih restitusi yang tadi ya? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kalau tadi di awal pengertiannya, dan sekarang adalah langkah-langkahnya yang harus kita ketahui ya untuk melaksanakan segitiga restitusi itu, ya, sehingga suatu konflik atau permasalahan yang terjadi ya setiap anak, bapak dan ibu guru itu harus melakukan langkah segitiga restitusi, ya. Tujuannya apa? Tujuan dari restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan anak dan menyadari kesalahan anak tersebut, ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketiga langkah ini, ya, itu yang harus kita lakukan nanti Bapak dan Ibu apabila nanti kita mendapatkan suatu konflik yang terjadi pada murid kita. Ya, boleh, bagus, silakan ya. Oke, yang pertama itu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa.
Maksudnya berbuat salah apa maksudnya apa ya? Berarti berbuat salah Pak selamanya. Enggak gitu. Maksudnya berbuat salah itu, ya kita menanyakan dulu nih kesalahan anak apa. Dalam menstabilkan identitas kita adalah tugasnya menanyakan dulu kesalahan anak itu apa. Ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak dan Ibu mencari solusi. Dan ada kata mencari solusi dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu atau sendiri? Jadi dalam menstabilkan identitas kita menanyakan nih, ya apa yang terjadi suatu permasalahan tersebut, apa yang menyebabkan permasalahan tersebut. Jangan sampai kita mengejas anak langsung dengan hukuman, ya, tapi dengan langkah-langkah pertama itu menstabilkan identitasnya dulu. Nanti bagus. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah kamu pasti punya alasan, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu memiliki sesuatu yang penting buatmu. Nah, validasi tindakan yang salah itu maksudnya adalah setelah kita mengetahui kesalahan anak dan kita sebagai guru itu memberikan atau mengarahkan, ya, tentang kesalahan tersebut. Misalkan hal tersebut lambat, ya, atau tidak memberikan tugas. Nah, kita udah tahu nih alasan siswa tersebut, oh karena ini. Dan sebagai validasi tindakan yang salah, kita memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, besok kamu kayak gini ya, jangan gini lagi. Nah, itu merupakan langkah kedua dari validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai, ya, maksudnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Maksudnya adalah gini, setelah melakukan langkah pertama menanyakan alasan apa yang terjadi kesalahan anak, ya, yang langkah pertama, terus langkah kedua kita memperbaiki kesalahan anak supaya tidak mengulangi lagi. Nah, dan ketiga, maka anak tersebut kita mengingatkan lagi, ya, tahu nggak keyakinan kelas yang kita sepakati. Kalau sudah tahu, kita mengingatkan kembali. Tapi kalau belum kuat, misalkan anak tersebut kesalahan, namun kita belum membuat keyakinan kelas, maka Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak tersebut supaya permasalahan tersebut tidak diulangi lagi, ya. Itu namanya langkah ketiga, yaitu tentang menanyakan keyakinan, ya, apa yang kita percaya sebagai dari kesalahan murid tersebut. Oke, itu merupakan 3 langkah restitusi, ya, dalam mengatasi konflik atau permasalahan yang terjadi pada siswa di sekolah kita. Yang pertama kita ingat lagi, bagus coba, ulang lagi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti kalau sudah ketiga ini sudah paham, berarti Bapak dan Ibu alhamdulillah bisa melakukan. Jangan langsung mengejas anak langsung salah, ya. Insya Allah. Kalau ingat Pak. Tapi kadang kalau emosi gimana Bu? Kalau emosi ingat lagi ke restitusi, ya, jangan langsung mengejas anak. Nah, lanjut. Nah, di sini contoh kasus. Pada hari Kamis saat jam pembelajaran matematika di kelas 5, ya, terdapat satu siswa yang tidak membawa tugas, yaitu Aina. Ini contoh ini saya sudah melakukan videonya sih, ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana sikap Anda sebagai guru, ya? Jadi ada siswa di kelas 5, ya. Ternyata anak tersebut nggak mengumpulkan atau tidak membuat tugas. Bagaimana sikap Bapak dan Ibu dalam menangani kasus seperti ini dengan melakukan 3 angka restitusi tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Di Jessica mungkin? Yang belum makan juga? Pak Jessica jadi Pak, sudah mengatasinya Pak kalau anak tersebut nggak mau tugas. Yaudah kamu pulang aja, Bapak tungguin ya sampai jam 3. Kan rumah saya jauh lah di Bekasi, udah Bapak tungguin di Kubulu. Apa kayak gitu? Ya udah, kamu aku tahu hukumannya Bapak tanya lagi ya, soal latihan lagi ya, sekolah halaman lagi. Boleh Bapak dan Ibu berpendapat bagaimana
Apabila kita mendapatkan kasus seperti ini dan mengerjakan itu dengan cara 3 restitusi. Sholat dulu. Sholat dulu. Yang bertanya apa? Ya, yang pertama hanya kenapa, alasannya kenapa gitu, ya kan? Mungkin ngerjain tugas mana dia nggak masuk kemarin, ya kan? Ada dia lupa atau mungkin dia ketinggalan, ya itu utama adalah menanyakan dulu. Ya kenapa anak tersebut bisa melakukan kesalahannya? Ya kita menanyakan dulu dengan baik-baik kesalahan tersebut apa. Yang kedua berarti apa? Kualitasnya sebenarnya berarti apa? Oh, kamu keluar karena ini, sebaiknya maka kamu jangan ulangi lagi ya, begitu ya. Kalau berulang lagi gimana Pak? Ya nanti melakukan restitusi lagi Bapak dan Ibu. Karena tersebut melakukan kesadaran. Ya. Nah, yang kedua berarti memperbaiki kesalahannya ya. Oh, berarti misalkan anak tersebut nggak bawa buku karena dia tidak masuk. Berarti tugas Ibu Bapak dan Ibu kan memberi memperbaiki kesalahannya. Ya udah, misalnya dia nggak masuk, jadi kamu kan bisa nanya teman kamu, gitu kan. Jangan sampai kamu alasan lupa atau tidak tahu, kayak gitu ya. Berarti dengan menanyakan kepada teman itu, berarti Bapak Ibu sudah melakukan langkah kedua, yaitu memperbaiki dan mengingatkan kembali supaya kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Nah, yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan lagi. Coba Rina, kamu tahu nggak kesalahannya ini kan? Karena ini, nah kamu tahu nggak keyakinan kita apa kalau kita membawa tugas? Ya, misalkan kamu berarti tidak menerapkan nilai disiplin, gitu kan ya. Nah, itu merupakan 3 langkah restitusi yang kita harus laksanakan atau kita terapkan nanti kalau apabila ada konflik atau masalah yang dilakukan oleh murid-murid kita. Oke, mungkin selanjutnya alhamdulillah materinya sudah disebut sampai di sini. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari materi saya, atau nanti angkanya ingin meminta buat belajar di rumah. Nanti soal saya share. Mungkin kalau bapak ada buku-buku, ya ada yang menanggapi buat ibu? Mungkin buat kakak menanggapi buat masukan adiknya. Silakan kakak. Enggak ada bagus Kak. Terima kasih kan. Mungkin bapak dan ibu ada yang ingin menambahkan untuk pribadi saya? Ada? Oke, kalau sudah selesai dan tidak ada penanggapan lain, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi pada siang hari ini saya ada kekurangan, ya karena terkait kebutuhan yang Maha Esa. Yaitu untuk budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir dan sudah mendukung kegiatan saya. Terima kasih Bu Ibu, terima kasih. Oke Asla, kenapa kamu datang kesiangan nanti dalam bentuk upacara bendera? Ya Pak, maaf saya datang telat. Kenapa bisa telat Asla? Iya Pak Irfan, maaf karena saya memang tidak ingin main. Oke, besok jangan main game lagi kalau udah malam ya. Nanti kamu datangnya telat lagi. Baik Pak, maka saya tidak akan buat nanti. Baik, untuk hari ini ya Bapak maafkan ya. Dan besok kamu jangan main game lagi dan datangnya lebih tepat lagi. Apa kamu tahu tentang kesepakatan kelas kita? Iya Pak, saya sudah tahu namanya dari saya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Oke baik Asraf, hari ini Bapak maafkan dan kamu bisa masuk kelas kembali. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Oke, untuk hari ini Rabu 29/2024 sebelum kita mulai kegiatan kita ya, Bapak di sini akan membuat sebuah keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama
Untuk apa Pak? Untuk kita agar lebih disiplin lagi belajar. Ya, untuk membatasi perilaku kita ya yang berupa hal-hal yang negatif. Paham? Nah, nanti Bapak kasih stick note ini, kamu tulis apa yang kamu inginkan dengan keyakinan kelas kita. Ya. Misalkan kamu, Pak, aku mau nulis kita harus disiplin. Dilarang berisik saat belajar. Ya, silakan. Ya, di sini kita kebebasan membuat sepakatan kelas, tapi yang berupa positif demi perubahan di kelas 5M. Paham semuanya? Nanti ini Bapak bagikan satu-satu ya, ke kamu ya. Dan kamu isi. Setelah itu, kalau udah selesai menulis apa yang kamu inginkan dengan keyakinan kelas kita, maka nanti kita tempelkan di sini. Ya, paham ya? Oke, nanti Bapak bagikan. Oke anak-anak, stop. Ya, kita sudah menulis kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita menempelkan di papan tulis ini. Ya, yang sudah selesai boleh langsung menempelkan dari barisan 1 dulu. Silakan barisan 1. Di garis ini. Lanjut sampingnya lagi. Barisan 2 yuk maju. Barisan 2 sekarang yuk maju. Tempelkan. Ya Sampingnya. Allah. Oke anak-anak. Ya, hasil-hasil kamu sudah dikumpulkan di depan. Ya, nanti Bapak bacakan. Setelah itu kita membuat kesimpulan. Apa yang kalian inginkan dari keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Yang pertama itu kita lihat ya. Yang pertama mengumpulkan PR tepat waktu. Setuju? Setuju. Lanjut, next. Ya. Ada yang menginginkan tempat duduknya bebas. Setuju? Lanjut, next. Guru tidak boleh marah-marah. Oke, lanjut. Boleh berpindah-pindah duduk. Jangan berisik saat jam pelajaran. Boleh main HP. Bersama. Ya, simpannya itu seperti ini. Yang telah kita buat. 1. Di tepat waktu memakai sarung sesuai aturan. Disiplin menjalankan piket, mendengarkan guru saat belajar dan menghargai sesama. Jadi tidak boleh membuli. Ya. Oke, jadi sepakatan apa yang kita kelas ini bisa kita mulai dari sekarang dan sampai seterusnya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan dan kita semoga bisa menerapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah panggilan tersebut, saya sadar bahwa perbuatan saya tersebut tidak baik karena melanggar kedisiplinan dan kesepakatan kelas, dan saya berjanji akan merubah diri saya agar lebih baik lagi. Dengan adanya keyakinan kelas yang kami buat, maka di kelas 5M melatih kedisiplinan dan anak-anak menjadi tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmasari, wali kelas 5D. Kemarin berkesempatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Pak Irfan. Nah, menurut saya kegiatan kemarin itu sangat sekali bermanfaat karena membuka kembali, meng-reminder kembali tentang beberapa hal dalam pengkondisian di kelas, mulai dari pemberian konsekuensi, kemudian juga budaya disiplin tentang bagaimana cara kita menangani berbagai permasalahan di kelas. Jadi ketika kita menangani berbagai permasalahan di kelas yang terjadi, sebaiknya adalah kita tidak langsung menjudge anak tersebut hanya berdasarkan dari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat saja. Tetapi juga lebih baik apabila kita mentelaah terlebih dahulu
kesalahan apa yang dia lakukan, lalu kemudian bukan hanya sekedar itu, dari hal tersebut kita teruskan untuk memberikan solusi. Lalu kemudian setelah solusi itu kita berikan, selanjutnya adalah kita memberikan suatu nilai-nilai ke depannya agar si anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, hal seperti itu harus terus di reminder kembali, karena memang dalam prakteknya hal tersebut terkadang agak sulit diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelas seperti itu. Namun dengan adanya diseminasi tersebut mengingatkan kembali bahwa memang kita harus memberikan suatu sentuhan yang berbeda kepada anak-anak, bukan hanya sekedar kita memikirkan bagaimana kita mentransfer secara keilmuan, tetapi kita juga memberikan nilai-nilai sehingga pembelajaran di kelas bukan hanya untuk mencapai pengetahuan kognitif saja, tapi juga dapat membentuk karakter yang kita harapkan untuk peserta didik kita. Hal tersebut yang memang saya ambil pelajaran daripada kegiatan yang kemarin, dan menurut saya kegiatan seperti itu untuk kedepannya harus lebih banyak lagi sehingga dapat dipraktekkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.